Mas Jose itu susah ya karena Susah. Oh kayak cewek ya bun, suka ngertiin ya bun. Oh, angel. Angel. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin, salam salaman, lagi bermaaf-maafan, hilal aidin wal faizin. Selamat lebaran. Itu jangan ngerayain semuanya apa? Kan nganu Ya kan kita sering rayain ya, jadinya. Ya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, dan balik lagi sama kita di Action Podcast. Action Podcast. Action podcast. Setelah tahu tadi. Maaf, saya kan Nah, ini buat teman-teman podcast juga. ya, baru pertama kali ini. Ya pernah yang kemarin yang COVID. Itu kan gak ada gini-gininya. Ini tanya jawab. Tanya jawab ini. Oke, ini buat teman-teman juga, teman-teman di Action Podcast ini yang belum kenal sama kita. Lu ada siapa aja itu? Inilah teman-teman kita, adalah tim produksi kita, guys. Masih ada lagi teman-teman produksi kita. Ini ada di belakang itu. Ya, itu asli. Di belakang tuh ada. Hai guys. Di lantai 5 juga ada. Ada yang lagi meeting Zoom juga ada, Ada yang meeting Zoom juga ada. yang harusnya ikut sama kita tuh bagian ada Mas Gali Ada itu tugas. Mas Gali itu bagian kamera engineering ya. Jadi masalah kamera tuh pokoknya dia. Nah, kita kenalan dulu dari yang sebelah kiri kanan. ke kanan dulu nih. Kanan dari kamera apa kanan dari Iya, dari kanan kita. dari kanan kita. Oke, ada Mas siapa ini? Mas Mas Udi. Mas Udi ini sebagai sebagai kasung. Jujur ya bun. Mas Udi ini manajer unit produksi, guys. Ini Jadi yang cuma, ini cangkung. jadi yang nentuin produksinya ini gimana bagus enggak gitu kan. Iya. Mas Ud namanya. Mas Ud. Nah, Rata-rata biasanya panggilnya Kokoh. Yang produser 1 sampai berapa ya? 6 ya? ya, produser 1 sampai 6 apa, Mas? Oh, yang produksi. Produksi. Editor. Oh, editor. Blender. Ya, semuanya ini Sampai 4 Mas. bojo. Tadi Terus yang ini sampai 6. kalau ini saya salah ada ngerti. Ini office boy-nya kan. Ketawa nih. Office boy nih. Nama aslinya Nama aslinya saya ya, memang nama aslinya saya kenalannya itu kok. Brian. Brian kan. Brian, oh iya nama aslinya Senja. Kan kalau di Action Podcast ya nama aku Iya, Senja kan. Sensen. Kalau di Brian Paiman nama aku Brian. Sensen ini sebagai manajer apa ya, stand production ya. Yang apa namanya, nyatet apa gitu, kayak pertanyaannya kayak gimana, apa jadi kayak ibaratnya tuh manajer project. Foto jelek dia yang salahin. Foto yang salah. Terus dia salah. ini yang biasanya ngeremeh kita, guys. Kalau seandainya kalau kerjaan kita sih kayak ini belum, itu loh. Nah ini ya dia yang checklist kita kerjanya kayak gimana, harus ngelakuin apa hari ini kayak gimana. Ini dia orangnya. Ya sikatan burung mau. Tolong sikatan. Nama aku Radit. Di sini aku merangkap berbagai jabatan, admin online, admin membuat caption, admin upload, admin mengingatkan untuk membuat bahan postingan. Jadi semua yang mereka lakukan itu ada di belakang. Ya, barang. Apa kita? Barang itu di analogiin kalau pas dia lagi wah rame itu kayak gini. Ya bersih. Ya ada biasanya gini. Ya biasanya gini. Ini kalau di sini memang suaranya agak galau. Nyarinya Pak. Lembut-lembut. Burung pula. Sini apa kerikil? Ya, saya kan harus jaga attitude di depan kamera. Terus ini Mas Eri. Nama saya Eri. Dulu dong. Iya dulu. Apa sih? Oh, nanti kan dia kan kepala dari kepalanya kita. Kepala dari kepalanya kita. Mas Eri. Ya sudah tahu. Ya Eri sebagai apa? Oh saya sebagai Teman Mas saya. Eri tolong bantu. Saya yang sering Pembantu saya. Saya yang sering meminta Mas Eri tolong. Saya pembantu office boy. Mas Eri ini
sama kita ya, dia tuh tim support. Jadi tim support bikin project, kalau tim project lagi kewalahan dia bantu. Kalau editornya lagi kewalahan ya Mas Ude ya. Mas Heri, bikin ini dong. Mas Heri, gambarnya buatin dong. Mas Heri, buatin template dong. Mas Heri, ini editing dong. Mas Heri, please Mas, satu ini mau diupload nih Mas. Ya Mbak. Pulang jam 5, setengah 5 orderan. Iya. Dia yang ngalamin. Orderannya biasanya mau pulang. Pokoknya kalau semua di tangan Mas Heri tuh Enggak sih, semua kan kita kerjasama. yeah. Nanti. Apalagi ini office boy-nya. Beneran loh, kemarin saya minta kopi aja dikasih es teh. Kan Oke, udah gitu ya. Oke, ini teman-teman, terus di depan ini ada apa kok kasih? Oh, enak nih. Wow. Wah. Lebaran. Kayak main bareng Biasanya saya. kalau lebaran kok kesannya biasanya kita nggak ada makanan-makanan kayak gini. Enggak, soalnya Nah, kan setelah akar lebaran. Ini kan spesialisnya kita. Oh, biasanya kan mau ngomel kuaci. Di rumah kan adanya kuaci. Masalahnya kita itu waktu itu pesan bebek kok udah dibawain. Oh, Iya, kemarin gua mau bikin misal bebeknya habis. Iya lagi. Ya itu ya nanti di rumah ya nanti ya. Amit sewu. Sambil makan sambil makan. Nantinya nggak tahu. Silakan makan teman-teman, silakan makan. Yang ini Iya. Jajanannya kita beda dari yang lain. Iyalah. Biar nggak bosen karena kalau di rumah kan paling kue kering gitu-gitu kan. Tambah dong hamil sebulan dan kita nggak ini makan gorengannya ibu pecel. Ini beli ibu pecel. Enggak sih kita makannya gitu ya. Kita beli ya. Dia jangan Tapi kan ibu pecel tutup. Ibu pecel kan tutup sama bulan puasa. Ibunya pecel ya. Ya lebaran buat teman-teman subscriber kita. Terima kasih yang sudah komen videonya kita. Kalau kita punya salah, kita juga minta maaf. Maaf kalau konten-konten kita ada yang menyinggung atau yang tidak berkenan di hati. Memang sengaja seperti itu. Semoga doakan kita membuat karya yang lebih baik lagi. Amin. Bermanfaat bagi nusa dan bangsa dan negara. Amin. Baru kali ini syuting dikasih makanan. Nggak Ini kan ada. di barasar kan apa Mas? Pertanyaan yang pertama, di Lebaran COVID ini gimana sih, mengesankan atau enggak? Wih. Keren nih pertanyaannya nih. Apalagi kan kemarin tuh tanggal 13 itu kan Idul Fitri sama kenaikan. Iya ya. Iya kan? Bareng sama Kemarin saudara kita yang Iya. waktu Muslim sama Idul Fitri itu ya, kita. sorenya aku ke gereja, pulangnya makan opor. Itu waktu hari sore ke gereja, Pulangnya pulang makan opor. Lah paginya, Paginya aku siaran full. oh siaran radio. Yon on air dulu buat ibadah kenaikan. Kalau gue untungnya kan saya kan tinggal di lingkungan keluarga besar, jadi alhamdulillah masih bisa merayakan Lebaran dengan keluarga besar sih. Tapi ya tetap mungkin bedanya kan euforianya ya kan, karena ini COVID kan masih berlangsung, jadi nggak yang terlalu euforinya sebelum COVID gitu loh. Jadi agak sepi. Tapi kan Beda ya saya. lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun Betul, kemarin kemarin nggak bisa. nggak COVID, tapi Hampir sama aja. Cuman sih. ya kerasa banget gak Lebaran. kalau tahun kemarin wis gila. Karena memang kan masih kayak kita nggak tahu kok harus ngapain gitu loh. Karena kan kita kan udah kayak menuju ke hal yang biasa gitu loh. Keterbiasaan kita untuk COVID harus kayak gimana. Terus sudah menyesuaikan dengan kondisi. Mungkin Cek. yang tahun lalu kan kita masih kayak Aku pernah di mau yang ini ya. Iya, ada tanda. Aku nggak suka itu soda. Mau yang ini aja. Kalau Mas Udi ini katanya kan dari sekian ini yang luar kota tuh sebenarnya ada dua di sini. Ada Mas Jose sama Mas Budi. Mas Josu? Iya, Oh, namanya Mas Josu. Oh, Josu. Nah, Jose. dia udah yang luar kota. Kalau ini Mas Eri, Mbak Radit, aku kan asli Semarang. Ini yang dari Pekalongan. Kamu tak sebutin ya kamu dari mana ya? Ternyata Mas Jose itu dari Pati. Nah, kalau kamu nih dari Kira orang dari mana orangnya? Sama ini juga bukan orang dari Jawa. banyak yang bilang katanya orang Betawi lah, orang Manado. Sunda lah. Enak-enak Sebenarnya dia asli Pati, luwih medhok saka aku.
Ini bersoda men, disenggol nyegera. Mas Ude nih, gimana Mas? Kamu lebaran kemarin lebih baik atau Ya gimana? syukur sih bisa pulang sih. Cuman ya tetap nggak kayak lebaran yang dulu-dulu kan. Biasanya kan setiap lebaran tuh pasti kumpul satu bani. Kalau di Dan itu apa? tempat bani itu kayak Bani itu bahasa Arab, artinya keluarga. keluarga. Oh, bani. Keluarga besar itu biasanya. Kalau sekarang sih ya di rumah aja. Cuma sama orang tua, adik, kakak. Tapi tetap anu enggak Mas, kayak cara Jawa itu ujung-ujung ke tetangga-tetangga gitu. Iya, Tetap ya, pasti ya. Tahun kemarin enggak kan tapi? Tahun 2019. 2020 toh. 2020 Nggak pulang. Enggak pulang. Oh, malah enggak pulang. Kan memang nggak boleh waktu itu kan. Jadi ini lebih baik lah. Kalau ini kan memang diutus dari kerja aja pulang kampung. Nah, kalau Mas Josi sendiri itu Dia punya katanya desa tapi nggak pernah dikunjungi. jahat banget ya kamu sama orang tuamu ya. Dia udah lupa jalan pulang karena udah ada yang nyaman, jadi yang lama tinggalkan. Mungkin kamu ini bisa klarifikasi kenapa kok kamu lebaran tuh kayak melupakan orang tuamu, terus kamu tuh tega banget tuh. Momen lebaran itu biasanya kan cuma 1 tahun sekali lah, minimal tuh kamu kunjungan ke orang ini. Mas udah jauh-jauh Pekalongan, kamu Pati kan Nah iya, jaraknya daripada bersama. nunggu Yang WA masuk kan mending WA Yang pertama, ya. yang pertama kan gue lebaran. Dari dulu gak lebaran. Ya lebaran sih, cuma cuma ikut vibe-nya doang. Memang keluarga besar yang mami gue tuh memang ada ini, memang muslim kan. yang muslim. Keluarga besar berarti dari eyangnya, eyang itu ada memang bagian muslim. Makanya kan kalau kita tuh kan sebagai keluarga paling tua kan sebenarnya. Jadi malah mereka tuh yang sowan ke rumah gue yang di Pati. Karena mereka nggak mau loh kan, yang tua kan nggak mau kan sampean bu gitu. Jadi kayak gitu. Terus selama ini aku nggak pulang sih memang untuk jaga diri gitu. Karena gini. Karena aku kan gini. Kalau kakak gue gimana kan? Ya, Gua nggak pernah diam di rumah, isinya muter gitu. Pulang kantor, balik ke radio lagi. Iya. Habis main kemana lagi? Cosplay gangsingan. Ya baru sampai rumah jam 1 malam. Ya, Nah, Tanggungan Pak, tanggungan. Berarti biasanya Jadi, kalau kayak nggak mau lebaran itu kan bawa- anu kan apa namanya libur semuanya kegiatan enggak, gue nggak pernah libur. libur. Makanya gue begini, kemarin lebih kayak gini. Kenapa gue selama ini COVID tuh gak pulang? Gak pulang karena aku gini, orang tua kan udah sepuh udah usia 65, 67. Jadi kayak pada aku lantaran aku carrier dari pembawa, dia udah menjaga pulang. itu ya, menjaga diri ya. Menjaga Kecuali aku cuma keluarga. kerja kantoran doang, kayak gitu gak kemana-mana, gue berani pulang. Tapi kan gue kemana-mana, gue gak tahu membawa apa enggak. Meskipun aku juga negatif. Tapi setelah itu besoknya aku perjalanan gak tahu tuh. Gue lebih gitu. Tapi kemarin sempet sih, dalam COVID ini kan udah setahun lebih kan. Gue baru pulang sekali, sehari. Dan nangis sih. Tapi video call juga nggak sama orang? Video call. Enggak, yang kemarin video call cewek lain. Tak tunjukin HP aku sih jadi ini. Mama bukan yang itu. Jadi Mas Eri ini asistennya Kak Josi. Dia selalu tahu, selalu tahu apa aja aktivitasnya Kak Josi. Bukan. Jadi waktu lebaran tetap video call. Ya kemarin Saya tahu tuh dari story-nya dia. gua ngucapin selamat dari kenaikan saham masih kan. Kan gua kenaikan saham masih. Oh iya, jadi kita kan Kenaikan jadi saham masih, gua ngucapin itu aja terus kayak ngobrol-ngobrol. Kayak kan mami kan masih kerja kan bikin kayak cateringan gitu toh. Apalagi kan lebaran gini tuh pasti rame. Kayak apa namanya? Jadi kalau di orang Pati, kalau pesan arem-arem, pesan tahu isi, itu harus ke namanya Pak P. Pak T itu nama papa. Nama Pak. Berarti itu ibunya T. Enggak. Min namanya. Jadi Pak P itu udah terkenal dengan sana terkenal. Jadi itu sampai kemarin tuh ya gue terima kasih sama teman-teman yang Idul Fitri ya. Jadi sampai ngelarisin itu satu masjid aja tuh bisa pesen kayak 1000 piece. Kayak gitu-gitu. Jadi lebaran libur nih. Enggak. Bikin berapa pesanan 1000. Besok berapa lagi? 2000 ini masih mending ya. Soalnya waktu yang belum Covid itu sampai 3.000 5.000, Pak. Oh, itu dibantuin sama asisten. Ya, kalau tempatku tuh, mamiku tuh nggak ada asisten. Jadi cuma orang tua berdua garap. Cuma kalau pas pesanan banyak itu,
tetangga-tetangga pada ikut. Oh, pada Nanti bantuin dikasih Buyut gitu. gitu ya, berarti tetangganya Dikasih ya. aja, dikasih gitu. Kasih uang makan, kasih apa gitu-gitu. Perbedaan itu menimbulkan sebuah keindahan. Iya, makanya Sama kayak waktu Ramadan itu yang kita jualan makanan muslim itu memang waduh ini semua muslim pada puasa. Tapi kan kalau yang orang jualan pasti butuh pemasukan kan, tapi yang makan malah yang umat Iya. Nasrani, jadi juga pemasukan buat kita. Makanya Oh iya, biasanya kalau malam takbir itu kan Memang buat prepare keesokan harinya buat masak-masak itu. terus besoknya nggak ada yang jual pagi-pagi. Biasanya ada bubur ayam lewat, soto lewat, nggak ada yang jual. Gua lapar tuh. Ini paling keren tahun ini ya. Kita sama bareng lebaran juga kenaikan besar. Makanya itu keren-keren. Diajari tentang toleransi. Kalau masih ternyata Perbedaan itu indah, saling Loh, melengkapi. yang berbeda aja bisa bersatu. Kenapa harus memaksakan sama-sama untuk bisa jadi satu? nah gitulah. Gitu loh. Gitu loh tepuk tangan. Pemirsa, mana tepukannya? Kan pas kita lebaran kan banyak kejadian ya kayak tragedi kapal terus pantai gitu kan. Menurut kalian Pantai memang tanggapan- tragedi apa? Pantai Pangandaran yang bludak itu? Itu kan bludak terus ada kapal Boyolali tenggelam. Ya, Tanggapan perahu. kalian, Perahu. tanggapan kalian apa nih? Itu kalau yang mana ya? Kalau yang bilang itu gara-gara konten kan? Konten Iya, gara-gara konten. Oh, gara-gara konten ya. Betul. Aku nggak baca, maksudnya kronologisnya gimana sih? Cuman tahu aja Gara-gara kalau itu tenggelam karena kan foto-foto biar itu. muat. konten dan Selfie. muatannya tuh banyak juga. Oh, jadi itu gara-garanya ngambil foto buat konten, tapi dia berarti kayak di pinggiran. Iya, gitu. Jadi penuh. jadi penuh gitu. Jadi kan ibaratnya contoh nih ya. Kan kapal. Oh, oleng gini ya berarti ya? Gini. Iya, jadi mereka tuh pada ke ujung sini ini loh, pada ambil selfie, hai guys, iya, diri foto-foto selfie gitu, ya pada kesini semua ya gini. Oh iya. Ini bukan kapal, ini perahu Sebenarnya ini tuh semua tuh bisa terselamatkan. Asalkan bisa renang semua. Perang semua. Iya. Bener ya? Ya lu nggak bisa renang, lu ya nggak bisa selamat lah cuy. Cuman ini menurutku yang menimbulkan Harusnya kasih pelampung pro sih. kontra gini lah. Kita mudik nggak boleh, tapi wisata boleh. Makanya orang-orang Pro kontra. beralih ke wisata semua, lebih ke pantai, lebih ke Waduk, Kedungombo ya. Aku pribadi juga pernah ke sana. Memang jeleknya Indonesia itu untuk keselamatan soal wisata itu masih rendah banget. Harusnya kan memang kan kalau kita ke laut ataupun apa kan dikasih kapal pelampung. Iya, Kenapa itu kok nggak ada? Dan itu kan juga harus ada maksimum penumpangnya Betul. berapa. Tapi ini memang kejadian di desa gua di Pati. Itu mah orang-orang yang naik perahu mah nggak gitu. Jadi ibaratnya gini. Di sana tuh ada namanya lomban. Lomban itu buat secekap bumi itu. Jadi kapasitas dari perahu itu kan sisa 2 tuh. Sisa 2, kenapa tawa anjir? Terus gimana? Kan sisa 2, ada yang aneh ke gua? Kan sisa 2 kan? Udah bilang gini, yuk ro. Loh, aku mau 4. Anjir. Dia ngendong. Apa tak? Kencangnya dia ngendong tak ambil. Terus yang naik itu berempat. Jadi itu kayak mereka lebih mengambil keuntungan daripada keselamatan itu sendiri. Tapi kalau membicarakan soal ini memang tetap ada pro kontra lah. Pemerintah juga sudah berusaha untuk melarang, bahkan di setiap kota pasti ada penyekatan. Jadi kan kemarin juga mudik juga pasti ada penyekatan, mau ditanya kemana, tujuannya apa, sebenarnya sudah ditanya semua, tapi kan namanya manusia ya tetap ada teledor, tetap ada Itu. nekat. Ada namanya Indonesia kayak tuh gitu tuh. keegoisan diri untuk apa ya, demi kayak untungan Kebahagiaan pribadi. mereka sih. Kebahagiaan Padahal sebenarnya gini, pribadi. makanya kan gua Bukan orang Indonesia sih, orang Boyolali. Kalau Indonesia nanti marah semua. Nah, ini itu belum tentu orang Boyolali loh. Nah, itu belum malah tentu nice, orang Boyolali tuh. rasis malah. Berarti dia kan Untuk masyarakat. menyalahi aturan mudik dong kalau bukan Boyolali. Enggak, karena pemerintah gini mas, mudik nggak apa-apa tapi wisata dibuka, itu yang membuat Mudik nggak Mudik nggak boleh. mudik nggak boleh, wisata dibuka, itu yang buat kita dilema. Makanya yusnya mending ke wisata aja, tapi pasti kan ternyata mereka kan nyari hiburan juga, masa Nah, ya lebaran, hiburan masa- di rumah aja pasti kan sebenarnya gini loh. Kungat kungut. Bijak-bijaknya kita gitu. Ini kan COVID itu udah Kungat.
udah panjang banget kan, nggak selesai gitu kan. Mending lu udah tahu kayak gitu udah penuh, ya ngapain ikut masuk gitu. Dan kadang tuh juga mikir gini loh, kalau kalian ke tempat wisata yang ramai gitu tuh apa nggak yang apa yang dicari gitu loh, kan sesak lihat orang penuh itu kan nggak yang Pusing, menikmati. Kak, kerja. Tapi Kan nggak yang menikmati liburan, kadang kayak bingung orang tuh Mau ngapain lu? nggak mau ngapain, padahal kan ya penuh sesak gitu loh. Kan orang nyari liburan kan buat refreshing ya. Mau ke kampung nggak kampung? menurutku ya beda lah. Kalau orang kampung beda, melihat keramaian, melihat suasana tuh malah senang. Beda kalau orang kota, kepingnya orang yang sepi-sepi, Gini loh, yang sejuk. Kalau masalah pangandaran itu sebenarnya sebenarnya seneng sih, dan lama-lama seneng. Cuma sekarang yang perlu diketahui adalah sekarang masanya lagi COVID gitu, harus jaga jarak. Berarti kan Protokol harus seharusnya. itu. Sebenarnya gini, kalau masalah rame-rame di Semarang di kota, gue suka sama klub yang rame, rame seneng. Gue suka gitu, sama rame-rame seneng banget. Mau rame seneng, tempat rame suka gue. Tapi untuk saat ini nggak dulu gitu loh, nggak dulu lah. dan sebenarnya kan tergantung dari apa namanya petugas dari lapangan tersebut sih. Kan harusnya kan bisa dibatasi. Sebenarnya ya mungkin kecolongan deh. Karena kan Pangandaran tuh kan pintunya nggak cuma satu pak, itu kan Iya. langsung los kan. Itu kan Itu kan los, kayak ya. pintu bebas nggak ada. Pintu bebas, masuk gitu. cuma masuk wilayah Betul, doang. seharusnya kan dari pemerintah kan juga mengatakan bahwa boleh apa wisata, harusnya kan juga prepare juga sih sebenarnya. Ya gini loh, soalnya kalau di Soalnya Pangandaran kalau kita menyalahkan pengunjung susah. nggak gini loh. Berarti yang salah pemerintah. Kalau gue gini, Ya itu Ya tukang bakso udah pada gitu, kijang satu. Nah, siapa? kalau gue yang gini, diangkut aku. kalau gue gini, itu kan wilayah ya. Terus kalau memang kita sebagai pengunjung udah tahu nggak penuh, ya mohon dengan kerendahan hati balik kanan. Kesadaran Gitu. diri. Kesadaran diri. Kesadaran orang. Sama-sama kita nyalain pemerintah nggak bakal selesai. Sebenarnya pemerintah kita itu nyalain bagus. diri Dia itu sendiri. istilahnya biar tidak terjadi lonjakan COVID juga kan. Kalau misal kita di Lost lah, katakan oke mudik, ya kasusnya kayak di India sih sebenarnya. Nanti massal semua di mana-mana. Kalau ini kan terfokus ke beberapa titik doang menurut gua. Ya sih. Ya susah sih kalau Kesadaran ngomong. orang sih. Kesadaran. Soalnya kemarin gua gitu, pas di Semarang ada beberapa kafe yang rame kan. Hmm. Gue seneng banget ini, rame, tapi pengunjungnya gini, sampai depan parkir. Parkir tuh masih ada tempat. Dia masuk, kalau agak penuh ya, balik Pulang. kanan, pulang. Kita ganti tempat kecil yuk. Gitu. Iya. Nah, gue suka kayak gitu-gitu. Itu sadar. Sadar kalau rame. Kayak gitu-gitu, maksudnya gitu lah. Ya tau lah maksudnya kalau Edukasinya sih yang kurang menurutku. Nah, edukasi. kayak kalau misalkan oh ini rame nih, kan kita juga harus apa tuh jaga diri juga kan. Ya udahlah, nggak usah mentingin ego diri. Aku yang penting aku sini. Kan maksudnya kasihan juga orang yang di rumah, karena kan kita nggak tahu ya, walaupun kita udah pakai masker, udah pakai segala macam, tapi kan tetap kalau misalkan kita nggak protect diri kita dengan lingkungan kita kan pasti kita nanti juga bisa kena. Betul. Dan saya alumni. Ya episode-nya ada episode. Cara untuk menjaga orang lain, ya jaga diri sendiri. Soalnya gini sih, Ya. kan ada kasus juga ya, walaupun dia sudah negatif, akhirnya kena sampai meninggal kan. Itu aja sudah negatif. Kan karena COVID itu kan Udah mutasi. enggak, dia kalau virusnya itu udah nggak ada, cuma dia menginfeksi organ-organ yang mungkin dia udah ada komorbid, jadi itu berlanjut, makanya itu kondisi. Oke, kita bahas udah balik ke COVID ya guys. Karena memang kemarin di lebaran kemarin itu memang banyak kasus-kasus yang terjadi. Kita nggak mau dong sama negara Indonesia ini kayak yang di India gitu loh. Iya. Kayak Kita nggak kecolongan mau sampai kecolongan. beratus-ratus kasus sehari itu kan. Ini teman-teman, ini yang mudik dan wisata siapa aja sih? Lu mudik wisata nggak? Enggak, aku cuma mudik. Mau mudik Di rumah Lo doang. mudik plus wisata nggak? Ini dia pasti karena gua mau ke rumahnya dia nggak bisa 3 hari dia pergi cuy. Dia bilang, Mas, aku di sini. Nggak, aku di sini. Terus, dia kamu di mana? Aku mau sekarang di Magelang ini. Loh, ini orang nggak pulang. Ya kalau di keluarga aku memang apa ya? Ini jujur ya. Nggak takut pak gitu loh. Di keluarga Boyolali, terutama yang kemarin itu ya Tenggelam. Itu sebenarnya masih kabupaten dan dekat sama rumah mbahku. Berarti kamu kesana juga. Jangan-jangan. Dia tolong diciduk ya.
enggak Syuting selamat. Jadi yang bikin aku miris di sana tuh semuanya kayak corona tuh nggak ada, masker pada nggak pakai, sholat nggak jaga jarak, terus tetap ketemu terus saya tanya, memangnya corona? Alah, corona dihapusin. Memang kayak gitu semua. Dan itu nggak cuma orang Boyolali juga, tapi saudara-saudaraku yang dari Jakarta itu juga pada balik. Dan kok bisa lolos, aku juga nggak tahu kok bisa lolos ternyata. Ya, iya, kalau bisa lolos. Padahal nih, keluarga gua nih, padahal aku cerita sama kamu tuh, Dek. Iya. Ada 3 mobil, part E, B sama AB. Itu jam 12, jam 10 malam, kalau jam 11, lewat tol kali kangkung. Yang AB boleh masuk, AB suruh balik. Dan gini loh, di kasusnya di India itu kan juga sama karena budaya. Ada upacara di sungai Gangga, akhirnya ya sama kan, kita kan mudik itu kan juga budaya Indonesia. Sama ini. Makanya pemerintah acuannya lihat dari kasusnya di India gitu. Budaya itu bagus, tradisi itu bagus, bro. Cuma sampai kapan itu menjadi relevan gitu loh. Ya kan, sampai kapan itu nggak jadi relevan. Kalau budaya itu sudah jadi relevan sama sekarang, ngapain? Menurutku ini. Udah kira apa nih? Anggap ya gua. Contoh nih, zaman dulu ada budaya kalau cewek itu cuma di rumah aja. Budaya itu budaya loh. Masak, nggak boleh keluar-keluar. Itu budaya loh. Tapi sekarang apakah itu jadi budaya yang relevan? Enggak kan? Budaya itu bisa berkembang. Sama moral-moralnya masih bagus. Gitu loh. Ya, gitulah. Gitulah, ya Pokoknya udah intinya tetap pro kontra, tapi jangan saling menyalahkan warga yang disalahkan. Kesadaran diri. Pemerintah juga Ya, yang penting disalahkan. kesadaran diri kita gimana menjaga Nah, diri ini kita. next ini abis ini kan ada weekend lagi kan ini. Nah, Minggu besok- depan. besok kan libur ya. Minggu depan kan Kamis Hari Raya libur. Waisak. Ya kan? Mungkin yang masih punya cuti, Jumatan buat cuti sekalian. Minggu ini, Sabtu minggunya libur. Nah, ini hati-hati juga nih gitu. Oke, lanjut aja enggak apa-apa. Oke, sebelum mapan, teman-teman bisa roasting Kak Jose atau enggak Silakan. impersonate kayak waktu dia nyuruh-nyuruh atau gimana, dia kayak bahasanya gimana, atau mimik muka atau gayanya waktu dia nyuruh-nyuruh. Kayaknya kalau roasting itu yang pintar Sonson. Aku. Dari siapa dulu nih? Saya jangan dulu. Dia paling banyak soalnya. Langsung deh dulu. Nah, masih di dulu. Aduh. Kalau sambil guyon memang susah karena Ya, sembarang tuh sebuah roasting memang kalau diguyon ya angel ya. Mas Jose itu susah ya karena Oh, kayak cewek ya, Bun. Suka ngertiin ya, Bun. Oh, spek angel. Angel. Enggak. Ngalenan tuturane. apa ya? Gitu loh. Oh, bisa. Itu kebaikan bukan roasting mah. Tapi yang dia nggak bisa tuh jadi cowok yang benar-benar kurang. Maksudnya beda rak sama dilarang tenang. Aku ngerti ya. Oh, berarti cuma ngerti ini. Karena dia tuh apa namanya? Lalu mengayomi. Untung jarang ngurus. Tapi dia belum Tapi punya dari yang keluarga. orang Dia pandai mengayomi tapi belum punya keluarga. Doakan segera dia berkeluarga. Amin. Siap orang. Itu doang. Makanya itu gampang Mas Haji itu ketika dia lagi galau tuh dia kasih statusnya. Apa? Kalau dia lagi galau, lagi gak enak apa, kan pasti statusnya keluar semua. Itulah apa yang menjadi yang dialaminya gitu lah, ya kan? Simpelnya kayak kemarin itu, kesepan chat dewi, anak sih bales. Kesepan chat dewi, tak ada yang balas di grup. Itu simpelnya kayak gitu ya. Yang mana sih? Alah kamu chat terus yang balas kan siapa aku toh. Ya nggak apa-apa. Kesepan kan kayak gitu, mungkin ngadaki siapa-siapa bilang. Kamu di chat enggak? Karena Karena kamu di chat juga. Masalah mudik dan lain-lain. Terus ngecat sing itu loh, Mas, minal aidin bapak izin, mungkin kan teman-teman ada sibuk juga kan. Nah dia tuh kelihatan kalau kesepen. Kalau lihat dia tuh lagi kesepen kayak gitu mah. Ciri-cirinya kayak gitu. Terus lagi marah ataupun apa, lihat aja di Instagramnya ya kan, lagi marah biasa apa kan kelihatan. Berarti dia sebagai ekstrovert yang sangat luar biasa. ya, dan dia tuh super aktif. Jadi kayak yang
gue tuh mau istirahat ada aja kerjaannya nggak sih? Iya, sanguin pragmatis lah ya. Gue sedih. Menghibur orang tapi sedih. Sedih gue, dia aktif banget cuy. Kayak yang, ya Allah sih mas kok ya leren ngono ya. Mbak Putri itu juga sama. Aktif sekali Mas Jose itu. extrovertnya. Jadi Extrovert. introvertnya mungkin Introvertnya 100%. Introvertnya, ini kalau orang introvert kan, ya wes tak pendam sendiri aja. Kalau aku memang seimbang sih, kadang extrovert, kadang introvert, gitu aja sih. Masa Saya ini belum selesai terus. ya itu aja. Kalau Orangnya tuh kelihatan aja di status sosial medianya. Ya ada. Yang mau lihat bisa follow. Yang mau lihat ya follow. Kadang lucu sih. Kadang aku tertawa sendiri loh. Captionnya lucu. Mesaknya apa ketawa? Oh ya wes. Ketawanya gara-gara mesaknya ngono Mas. Ini loh. Ini galau nih ya. Galau aja udah. Pokoknya semuanya kelihatan tuh dari status apa sosial media. habis ini nggak mau main status lagi. Enggak sih biasanya gitu loh, gitu. Namanya aja status. Tapi- Tapi kan nggak apa-apa Tapi sih kan dengan, satu buat dengan satu. itu semuanya kan bisa lega kan. Ya, bisa oke. kan nggak Lu nggak boleh lawan dia. Lu nggak boleh lawan dia. kan kalau orang ekstrovert tuh kayaknya dia nggak bisa menyimpan apa ya unek-uneknya dia tuh kayak harus bersuara gitu loh seenggaknya biar dia tuh Kalau aku sih Berbagi lepas, beban mungkin. ah. lebih ke terserah ya mau status apa. Kalau aku nggak suka ya udah dilihat aja, kalau nggak ya di hide udah itu sih. itu kan jangan Enggak, dibuat kalau aku tuh sukanya apa kalau berarti itu tuh sebagai kayak Denen lagi Oh, iya. gitu. butuh teman Makanya tuh kelihatan kalau Mas Haji kesepen tuh dari status gitu. Oh gitu. tolong ciwi-ciwi ramaikan Makanya yang hidup deket dia. sama Mas Haji jangan cuman apa mau diperhatiin aja tapi juga dia mau diperhatiin. Mohon ciwi-ciwi ramaikan hidup beliau biar tidak sepi Karena tidak sepi. Ya lanjut kalau gua marah gimana. Nah, itu sudah itu aja. kalau marah Mas Jose tuh sebenarnya nggak pernah marah sih jadi itu aktif jadi kayak yang Put, ini gini-gini ya kan gini-gini ya Enggak, dia kalau marah diem. Dia Silent kalau marah treatment silent Jadi bijaksana. silent treatment jadi itu sih kayak yang misalkan cekatan juga sih kalau misalkan aku minta kadang Mas ini ya Put tapi ya harus diingetin lagi kalau enggak nanti lupa. Lupa jadi gue yang jadi korbannya Ya, gue yang korbannya ya kan iya kan kalau dia lupa kita korbannya bukan dia itulah udah ketemu yang terpendam Ya, sensor. Kalau aku Ya kan ini. kesimpulan aja dari Mas Uti, dari Mas Ya Eri. jangan kesimpulan dong. Lu Nanti sendiri. ini nanti ujung-ujungnya gini. Jadi kalau ini terlalu ekstrovertnya kan kelihatan banget nih Mas Eri. Terus Mas Uti mengatakan bahwa beliau sosok yang luar biasa. Kalau aku menyatakan gini, bahwa Mas Haji itu yang pertama karena ekstrovert itu membutuhkan seorang partner, membutuhkan seorang yang akan aku curhati, aku ini butuh apa ya, ternyata tuh kalau aku menilai ya mesti kepinginnya harus ada yang menerima aku, harus ada yang membutuhkan cerita aku. Nah, di usia yang saat ini itu sudah saat-saatnya untuk cari pasangan. Jadi pasangan itu nggak harus kita melampiaskan nyuwun sewu ya, nafsu, melampiaskan sebuah keinginan hasrat apa menceritakan diri sendiri tapi ternyata membutuhkan juga pasangan, tapi aku belum tahu pasangan yang sesuai dengan beliau itu seperti apa yang tapi saya saran banget buat pasangan yang akan sama Mas Sisi, kamu harus siap-siap untuk menjadi pendengar yang baik. Kamu menjadi pendengar yang baik mesti bakalan lega lah. Jadi kamu nggak harus ngomong, nggak harus ngeritik, cuman kamu menjadi pendengar baik gitu kan. Oh iya yang sabar atau yang apa gitu aja sih. Itulah ciwi-ciwi Nah. tunjukkan pesonamu nah itu roastingnya gitu ya. Jadi ini saran juga beliau juga buat teman-teman yang orang sing. ya mau kan sama sih. ya udah dibilang dia tuh gak punya TV gak punya internet tinggal di rumah Lu kalau mau ngeladek gua, jelek-jelekin gua di depan sini boleh silahkan. Ini saatnya bebas. Kalau pas-pasnya kalau aku lagi marah dong. Kayak gimana biasanya kalau Dan disampaikan semua marah. Kayak gimana kan marah tapi Marah diam. Terus ini kurang komunikasi. Memang ya
namanya manusia. Kami namanya manusia. Sampai bilang diam terkadang berarti. Iya, itu memang nggak tahu ya, memang. Makanya itu ada historinya tuh. Nah, iya. Diam terkadang berarti. Terkadang diam lebih baik. Dia sudah nemu solusinya. Ternyata diam terkadang berarti itu kalau menurutnya Mas Eri ya marah itu. Terkadang diam itu mabuk. Ya serius. Nah, biasanya banyak kan. Penceramah. Makasih penceramah. Terkadang diam itu mabuk. Terus Dia temannya 3 dewa. enggak kali. Tapi setelah mabuk keluar semua. Aku nggak tahu kalau merasakan mabuk itu apa yang dirasakan itu. Aku juga belum pernah. Liang mah. Ngiliang. Liang nek dasi ngeluh. Jujur lah. Apakah mabuk itu bisa memecahkan masalah? Bisa mah. Bisa. Kalau sudah tidur. Besok sama dengan masalah lagi. Tipu-tipu gitu. Makanya aku tanya apakah mabuk itu bisa menyelesaikan masalah? Masalah diselesaikan untuk buat masalah lain. Betul itu dia. Masalah diselesaikan untuk membuat masalah lain. Mantap nih. Oke, terima kasih teman-teman ya. Berarti teman-teman sudah mengenal saya ya. Berarti nek ngamuk menang. Ya karena kan gue udah bilang. Nek kamu bad mood. Gue udah bilang sama dia. Kalau gue marah, kalau gue udah ngomong, nyakitin nggak? Nyakitin nggak? Nyakitin. Makanya gue lebih baik diam. Itu doang sih. Nah diam aja gitu. Ini udah tahu dia gimana. Maksudnya terima kasih buat teman-teman IC Production, Mas Ude, Sansan, Puput, Radit, Eri, Mas Gali, dan teman-teman ini semua di belakang. Terima kasih buat support selama ini. Intinya terima kasih buat teman-teman. Maaf kalau saya selama ini memang banyak salah. Yeah. Saya banyak repotin. Memang banyak. Repotin. Banget. Ada tugas tapi saya lupa kerjain. Karena ada 4 kerjaan yang lebih lagi. Jadi yang dapat dari dia ini nggak kegarap gitu kan. Dari luar ada dapat lagi. Terus saya ini ya. Oh ya udah fokusnya ke sana gitu-gitu. Oke, ya ampun. Teman-teman semua ada di belakang. Saya minta maaf kesalahannya. Iya, bapak izin. Mungkin banyak perkataan-perkataan saya yang menyakitkan, yang kadang-kadang terlontar begitu saja. Sebenarnya maksudnya nggak buat itu. Pesan dan pesan untuk dari Mas Udi. Wahai Pesan dan pesan. Selamat Pesan. hari Idul Fitri. Sama di kamera Mas. Jika di Pesannya ya semoga makin sukses buat kita semua. Amin. Semoga makin dimudahkan semuanya lah, dilancarkan segala urusan. Semoga yang pasti semua dosa-dosa kita lebur. Amin. Monggo Mas Ali. Aku. Kalau saya semoga kita di bulan yang fitri kita diberi hidayah gitu ya. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Apa yang kurang kita tambahkan, apa yang sudah kita punya kita lebihkan lagi. Semoga di Ramadan tahun ini ibadah kita diterima, diberikan selalu kebaikan di kehidupan kita, diridhoi semua apa yang kita doakan, kita inginkan, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan kita bisa menjaga diri kita, tetap patuhi prokes kesehatan. Prokes kios kesehatan. Ya, prokes 3M itu. Ya wes. Ya 5 am sekarang. Oh ya, dari 5M meningkat. Kalau aku semoga di Lebaran ini teman-teman lebih kreatif lagi. Amin. Lebih terbuka terhadap dunia lain. Dunia lain. Setan dong. Anak baka dong. Terbuka terhadap apa-apa yang masih viral saat ini. Maksudnya gitulah. Jadi jangan punya idealis bagus tapi idealis yang di XT Production misalnya kekeh sama ini tapi kita tidak mau membuka mata untuk yang lain. Jadi semoga ininya lebih kreatif dan dosa-dosa kita. Lebih banyak ilmu yang Amin, amin. Itu kalau saya sih ya tadi yang penting teman-teman tetap jaga solid ya kan. Kalau ada apa-apa tetap diomongkan dengan baik-baik, gak perlu hindar-hindir. Gak perlu hindar-hindir, saya ngomong aja gitu aja. Diomongin aja gak apa-apa. Saya lebih suka terbuka teman-teman. Gitu aja.
Moga di tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan buat kita. Ya kan, moga segera monetis. Amin. Amin. Segera monetis YouTube-nya. Gitu. Makanya jangan lupa di-share, di-like gitu loh teman-teman gitu ya. Yang penting teman-teman sehat semua. Amin. Udah itu aja sih gua pengennya. Karena kalau satu nggak masuk repot. Udah itu. Ya enggak? Pas. Hah? Pas ada pas lagi, pas ada opor, nak opor lagi salsa lagi. Pengen tak mot. Nah, gitu dong. Ya gitu. Oh, yang kemarin nggak masuk tuh mas aja dulu. Apa? Maksudnya terus Muncrat ya. Gitu, terima kasih teman-teman. Sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mau lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin.